Terkadang kita hanya mengetahui, oh Yesus ya Tuhanku, oh Yesus ya juru selamatku. Tapi kadang kita lupa untuk mengandalkan siapa dasar kehidupan kita. Kita akan melihat siapa-siapa saja yang masih berdiri dengan kokoh dan siapa yang hancur secara total dan tidak berguna dalam kehidupannya. Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya. Saya melihat banyak orang yang diberkati oleh karena kasih karunia Tuhan. Terbukti dari senyuman Bapak Ibu dan saudara-saudari malam hari ini. Amin. Oleh sebab itu, dan saya bersyukur kalau pada malam hari ini diberikan kepercayaan kembali untuk menyampaikan berita sukacita kebenaran Injil Kristus. Malam hari ini kita bersama-sama mulai flashback kembali. Kita sering mendengar di lingkungan kita atau bahkan diri kita sendiri mengatakan seperti ini. Wah, kalau firman Tuhan yang ini saya sudah sering dengar. Yang itu saya hafal. Semuanya saya pernah baca dari tahun ini sampai tahun sekarang. Itu Alkitab bolak-balik dari Kejadian, Wahyu saya sudah menguasai. Tetapi tiba-tiba saja ketika keadaan diperhadapkan dengan banyak pilihan, tawaran-tawaran dunia yang sangat-sangat membuat manusia terlena, ada satu yang menarik. Orang-orang yang mengatakan, yang menyatakan dirinya fasih mengenai firman Tuhan, justru menjadi pelaku dari tawaran-tawaran dunia. Ia mulai goyah dengan apa yang katakan ia dengar, ia baca, ia lihat. Ia mulai goyah. Sepertinya asik juga ya, coba dululah. Sekali, dua kali, ketiga kalinya ketagihan. Hal ini perlu ditindaklanjuti, menjadi pertanyaan yang sangat besar. Apakah yang menjadi landasan hidup seseorang yang selalu mengatakan dirinya fasih akan firman Tuhan? Sehingga untuk mengetahui apa yang menjadi landasan tersebut, memberikan suatu keputusan apa yang harus dilakukan. Tema khotbah pada malam hari ini adalah keputusanmu hari ini menentukan kehidupanmu. Dasar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan kembali mewakilkan para jemaat untuk membacakan firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab memberikan judul Dua Macam Dasar. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam firman Tuhan yang termaktub dalam Matius ini memberikan suatu pemahaman kepada kita semua, teladan bagaimana dasar atau pondasi yang sesungguhnya harusnya kita
kita lakukan, kita letakkan dalam kehidupan kita. Apakah landasan yang benar bagi kehidupan kita? 3 landasan yang benar bagi kehidupan kita. Kenapa kita perlu tahu landasan yang benar? Kita sangat membutuhkan landasan yang benar untuk membangun kehidupan kita. Baik diri kita sendiri, keluarga, pelayanan, gereja, atau pekerjaan kita. Sehingga kita dapat memutuskan landasan apakah yang dapat kita gunakan agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Kita akan melihat apa saja 3 landasan yang benar bagi kehidupan kita. Yang pertama ialah sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar bukan sekedar mendengar, namun mendengar dan memahami firman itu. Karena ketika kita dapat memahami isi dari firman tersebut, maka kita dapat paham apa yang harus kita pilih, mana yang sesungguhnya harus dilakukan, dan mana yang justru merugikan. Banyak orang, sebagian orang terlalu cepat untuk berucap, tapi sulit mendengar dan memahami. Ini menjadi koreksi bagi Anda dan saya. Dan yang kedua adalah sungguh-sungguh menjadikan Yesus landasan dalam hidup. Ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu disambung dalam ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Mengapa orang yang mendirikan rumahnya di atas batu dikatakan bijaksana? Karena orang tersebut sudah memanfaatkan landasan yang benar, sehingga ketika ada goncangan rumahnya tidak akan hancur, sebab ia telah memilih untuk memanfaatkan batu menjadi dasar rumahnya. Ini menjadi PR bagi kita semua. Terkadang kita hanya mengetahui, oh Yesus ya Tuhanku, oh Yesus ya Juru Selamatku. Tapi kadang kita lupa untuk mengandalkan siapa dasar kehidupan kita. Ketika tawaran-tawaran dunia yang lebih menarik dihadapkan kepada kita semua, kita lupa apa yang harus kita lakukan. Mengandalkan Tuhan, kita lupa. Kita fokus dengan apa yang diperhadapkan di depan mata kita. Menariknya adalah, kenapa harus didirikan dalamnya atau dasarnya adalah batu? Karena batu secara alkitabiah dan dalam konteks ayat ini berbicara mengenai metafora Kristus yang bagaikan batu yang kokoh, dapat diandalkan, dan kasih setianya tidak pernah berubah bagi para pendosa yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Kita tidak layak sebenarnya menerimanya, tapi karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar, cintanya kepada kita semua, Ia memberikan dengan kerelaan hatinya. Dan menariknya ketika saya membaca firman ini, kita akan melihat dalam ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Pertanyaannya adalah, kenapa harus angin yang melanda? Kenapa bukan banjir? Kenapa bukan hujan? Kenapa harus angin yang dipilih untuk melanda? Karena angin berbicara kekuatan, tenaga, dan kecepatan tindakan Allah yang dapat mengakibatkan kekalahan, kehancuran total, hingga menjadikan tidak berguna.
sebagai akibat hukuman. Jadi ketika kita tidak punya dasar yang kuat dalam kehidupan kita, kita salah memberikan keputusan dalam kehidupan kita, hati-hati. Hal itu akan diuji ke depannya oleh hari penghakiman. Kita akan melihat siapa-siapa saja yang masih berdiri dengan kokoh dan siapa yang hancur secara total dan tidak berguna dalam kehidupannya. Poin yang terakhir adalah sungguh-sungguh mengandalkan hikmat Tuhan. Dalam ayat 26 menyatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sungguh-sungguh mengandalkan hikmat Tuhan. Kenapa kita perlu sungguh-sungguh mengandalkan hikmat Tuhan? Sebab ketika kita menggunakan hikmat atau akal pikiran kita sendiri yang terbatas ini, justru akan membawa kehancuran bagi kehidupan kita semua. Pasir berbicara mengenai upaya atau hikmat manusiawi yang tidak dapat menopang sewaktu hari penghakiman. Jadi hikmat manusia tidak dapat menjadi jaminan keselamatan. Refleksi dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita sudah mendengar 3 landasan yang benar, sudahkah kita memutuskan untuk mengandalkan landasan yang benar bagi kehidupan kita? Tanyakan pada hati kecil saudara. Tanyakan, minta Tuhan untuk menilik hati saudara semua tempat ini. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kesimpulannya adalah, maka dari itu tentukanlah keputusanmu untuk 3 hal ini. Sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sungguh-sungguh menjadikan Yesus landasan dalam hidup. Sungguh-sungguh mengandalkan hikmat Tuhan. Sehingga kehidupanmu tidak menjadi sia-sia, melainkan memiliki jaminan secara total. Karena Yesuslah menjadi landasan hidupmu. Keputusanmu hari ini menentukan kehidupanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.